Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Kita namanya di dalam hidup itu di dunia pasti pengen semuanya baik-baik aja, berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan pasti aja ada ujiannya, baik itu dari ekonomi. Kadang kita tuh namanya manusia ya, udah ikhtiar, udah segala macam dilakuin, berdoa, amal-amalan semuanya. Tapi tetap aja nih, ekonomi kadang suka susah. Nah, pas banget sama tema kita hari ini, temanya adalah ekonomi keluarga pas-pasan, aku harus apa? Harus nyari duit. Harus nyari duit, caranya gimana? Nah, makanya sebelum kita bahas lebih dalam, nih, tema kita hari ini, guru-guru izin, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Kita harus betul-betul, yang namanya kondisi kita tidak tahu. Betul tadi kata pesan dari presiden kita harus mempersiapkan diri. Itu dia, Masya Allah. Aduh, ya Baik, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk pembahasan, yang pertama saya mau ke Ustaz Syam dulu. Iya, Ustaz Syam, siap. izin Insya bertanya Allah. nih. Sebenarnya dalam Islam, Rasulullah itu atau sahabat ada nggak sih cara atau hitungan tertentu dalam membagi pendapatan gitu untuk keluarganya? Karena kita tahu kan hidupnya Rasul itu, Masya Allah, sederhana sekali gitu ya. Tapi gimana nih, kok bisa cukup gitu? Nah ini mohon penjelasannya Guru. Alhamdulillah, tabi guruku Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin hari semakin meningkatkan ilmu pengetahuannya, baik itu ilmu yang menyangkut tentang ilmu hukum syar'i ataupun ilmu-ilmu yang mungkin berkaitan dengan ilmu dunia namun bisa dijadikan kendaraan menuju akhirat. Maka subhanallah, ternyata ekonomi atau ilmu tentang penghasilan atau ilmu tentang nafkah ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengaturnya sudah dari sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini kan orang-orang cerdas, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah mereka orang cerdas, mereka taat ibadah, mereka dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling cerdas yang pernah Allah ciptakan. Maka subhanallah, bagaimana sih para sahabat ini? Kita ambil satu contoh saja. Seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍah, beliau memberikan rumus kepada kita semua pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar membagi satu gitu. Subhanallah. Jadi ternyata sebelum membagi satu ini, Nabi SAW sudah memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya pintu rezeki itu terbuka bagi siapa saja, namun kebanyakan daripada pintu rezeki tersebut didapat daripada perdagangan, ya. Maka subhanallah, rumus satu ini dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an ini berkaitan dengan perdagangan. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika mendapatkan yakni pendapatannya, maka ia akan membagi satu untuk keluarganya, satu untuk sedekah, satu lagi untuk modal kembali. Jadi subhanallah, ketika dibagi satu, memang semuanya akan terlihat lancar insya Allah. Kalau kita sudah niatkan, maksudnya adalah setiap mendapatkan harta dibagi tiga tadi. Sepertiganya untuk nafkahnya, sepertiganya lagi untuk membantu orang lain alias sedekah, dan sepertiganya lagi untuk kembali berusaha lagi. Jadi ada usaha di dalamnya. Bukan berarti setelah sedekah tinggal nungguin Allah balas. Enggak. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di antara sedekahnya pasti sahabat sedekahnya banyak. Tapi apakah mereka berhenti bekerja? Tidak. Setelah sedekah, ada lagi sepertiganya dipakai untuk modal berjualan kembali. Jadi subhanallah, Nabi tidak menginginkan kita tinggal di rumah berpangku tangan, mengharapkan bantuan, mengharapkan balasan daripada sedekah kita. Tidak. Tapi Allah menginginkan kita sepertiganya itu untuk modal kembali, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka subhanallah, yang pertama daripada Sayyidina Salman Al-Farisi membagi daripada hal tersebut. Namun kalau dikatakan bagaimana sih rahasianya para sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW menjalani kehidupannya yang berkaitan dengan keuangan ini,
Tentu saja yang mesti ada dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukurnya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati apa yang ada kalau tidak bersyukur? Maka sahabat Nabi selain mengatur, mereka juga bersyukur. Subhanallah. Karena kalau biar diatur bagaimanapun, kalau tidak ada rasa syukur dalam hati ini, tidak akan ada rasa cukup. Dan senantiasalah melihat bahwa banyak itu, banyak secara kuantitas, belum tentu banyak secara kualitasnya. Seandainya yang menjadi tolak ukur kebahagiaan adalah kekenyangan, maka Nabi tidak pernah kelaparan. Tapi Nabi juga pernah keluar rumahnya karena lapar. Tapi bahagia. Kita semua setuju bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling bahagia. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Perlu digarisbawahi, yang penting itu berarti bukan kuantitas, tapi kualitas ya. Ya, betul. Banyak dan dibalik itu juga keberkahan. Keberkahan. Aduh, Masya Allah. Ini penting banget. Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Baik jamaah Islamit Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah pembahasan kita hari ini mengenai ekonomi pas-pasan kita harus apa? Ustadz Maulana izin, ini banyak yang bertanya nih, mohon maaf nih. Jadi mungkin ada juga yang sudah hijrah gitu ya. Udah hijrah. Mungkin alhamdulillah mungkin nonton Islam itu indah, ikut kajian-kajian gitu ya. Sudah tahu nih mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya dia memutuskan untuk aku mau ambil rezeki yang baik-baik aja gitu ya. Nah, tapi ada juga yang bertanya gini, kenapa ya aku pas udah hijrah kok rezekinya jadi seret gitu? Apakah ada yang salah dengan hijrahnya atau apanya? Apakah ada yang salah dengan hijrahnya ketika hijrah kok jadi ekonominya makin seret ya? Padahal niatnya baik. Nah, ini mohon penjelasannya guru. Makasih banyak Mas Mikdad. Ya, Mikdad udah hijrah juga kan? Amin ya Allah, mudah-mudahan doakan. Habib dan Ustaz Syam, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, ketika kita ada niat untuk melakukan kebaikan. Betul tadi kata Habib waktu ditanya gimana keadaannya. Dalam kategori hijrah ini, mohon maaf tidak boleh juga bablas dalam hijrah. Ada namanya persiapan. Jangan sampai kita hijrah, justru yang jadi korban adalah keluarga. Karena belum ada persiapan. Maka harus disiapkan dulu ilmunya, caranya, terus menata diri, kemudian melihat kondisi yang ada, apa yang harus dilakukan. Tidak langsung, ingat ya, ibarat begini, ketika orang mau berpindah dalam satu pegangan untuk pindah ke pegangan berikutnya, dia tidak bisa langsung melepaskan, dia akan jatuh. Sebaiknya sebelum dia lepaskan ini, maka dia harus pegang dulu. Pernah lihat permainan di TK itu yang pindah-pindah gini kan? Pindah-pindah. Makanya jangan berpindah tangannya, dilepaskan sebelum berpegang dulu yang satu. Maka perlu ada namanya persiapan. Karena dengan meninggalkan yang buruk itu juga harus ada persiapan. Hijrah tidak langsung ke Madinah, ke Habasah dulu. Hijrah tidak langsung ke Madinah, tapi beberapa tempat yang dituju. Bahkan Nabi pernah ke Taif. Kenapa? Karena ini bentuk persiapan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ego yang muncul. Egonya yang muncul. Karena kenapa? Jangan sampai justru ada orang bernafsu untuk beribadah. Iya, betul. Bernafsu sampai tidak memperhatikan di sekitarnya. Dia ngajinya bagus, besar suaranya, tapi bisa jadi mengganggu yang lain. Dalam hal ini, harusnya ketika kita hijrah, harus betul-betul memantapkan diri kita. Kemudian, apalagi, kondisikan diri kita. Jangan sampai setelah dia hijrah, justru menganggap yang lain. Haram. Pindah. Udah bagus. Sampai membenci, bahkan dia dibenci. Maka, mohon maaf, ketika kita hijrah, apa salahnya kita sharing pendapat kepada keluarga, saudara, sahabat, bahkan orang tua. Jangan sampai justru, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, hijrahnya itu justru mendatangkan banyak musuh. Betul. Gimana sih tahapannya? Oh, harus begini dulu. Bahkan mohon maaf, ketika hijrah, yakinlah tadi kok rezekinya seret dan sebagainya. Yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Tinggal bagaimana kita usaha untuk mencari, menjemput rezeki yang itu. Kalau memang rezeki sudah ada, kenapa tidak cari yang halal? Masya Allah. Izin ya Ustadz Maulana, aku mau tanya sama Habib Usman nih. Habib, kalau Habib Usman dipintangin hutang, tidak dibayar, aman aja tuh. Makanya nih, aku pengen tahu rahasianya apa. Habib, izin nih.
gimana ya kalau misalnya nih kita lagi ekonominya pas-pasan. Semuanya serba pas deh, udah dipas-pasin banget nih. Terus kita berhutang sama orang, tapi kita itu supaya orangnya percaya, yaudah nih saya kasih jaminan deh biar dapat gitu, biar dikasih pinjam. Tapi jaminannya itu nggak sesuai sama jumlah hutangnya. Itu gimana tuh? Ya akhir. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Afwan Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahli baiti wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Ya Allah, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, bagaimana hukumnya ketika seseorang berhutang tapi tidak ada jaminan karena ekonomi pas-pasan? Ketika seseorang dia mau minjam uang, dia nggak punya jaminan, dia nggak punya apa-apaan, tapi yakin besok dia dapat rezeki, ada usahanya, maka boleh dia meminjam. Maka diperbolehkan dia untuk meminjam. Karena apa? Yakin besok insya Allah ya Allah saya ada bayaran ini, saya mungkin besok saya akan bekerja, besok saya ada usaha ini. Kalau yakin akan ada bayarannya, maka bismillah, nggak jadi masalah. Boleh dia meminjam uang. Karena apa? Karena dia membutuhkan dan sangat-sangat membutuhkan. Ketika seorang tersebut dia mempunyai jaminan untuk berhutang, ya kan, sesuai dengan pinjamannya, ya kan, jaminan itu dia punya nih. Contoh nih misalkan nih, ya kan, dia punya jam. Saya punya jam nih, ya kan. Jam saya nih harga 300 juta misalkan. Ya kan? Lebih. Misalkan jam saya 300 juta. Saya Ustaz Sam, saya pinjamkan, ya kan. Terima kasih. Saya pinjam ada jaminan, saya minjam 300 juta. Jaminannya ini? Jaminannya jam ini. Berapa harganya nih? 300 juta. Oh boleh deh kalau gitu. Nah boleh, ketika dia ada jaminannya diperbolehkan. Karena apa? Ada jaminannya. Dengan senilai? Dengan senilai dengan harganya. Apakah ada batas waktunya, Habib? Misalkan kalau dia tidak bayar sampai berapa kapan hari? Iya, nah disinilah kita harus memahami. Ada perjanjian akad gadai. Ya kan? Ketika seseorang misalkan 1 tahun saya tidak bisa membalikannya, maka engkau boleh jual. Oh terima kasih. Ya kan? Misalkan kalau sebulan boleh dijual nggak? Setahun, ya kan? Kalau sebulan itu memberatkan. Terus jika solusinya, ya kan? Misalkan ada solusi yang terbaik nih. Solusinya adalah, misalkan Allah kasih dia rezeki, dia rezeki, misalkan dia minjem 300 juta, baru sampai 2 bulan dia sudah, alhamdulillah udah dikasih rezeki, ya kan? Maka dia mesti harus pulangin buru-buru, ya kan? Dia tembus lagi, dia ambil lagi. Nah terus ditanya lagi, kalau misalkan seandainya nih misalkan orang tersebut tidak memiliki, tidak ada jaminannya, ya kan? Dia nggak ada jaminannya. Dia nggak ada jaminan. Dia nggak ada jaminan, dia nggak punya uang. Boleh nggak dia minjam? Ya kan? Dia nggak ada jaminan, nggak ada uang. Terus dia minjemnya tapi ke tempat yang ada ribanya, ya kan? Maka oleh karena itu, ketika seseorang dia mau minjem, di dalamnya ada riba, maka tinggalkanlah riba. Cari yang baik aja dulu. Terus kalau misalkan kita punya saudara, minjam sama saudara kita. Dan saudara meminjamkan, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kayak Nabi Musa, ya. Nah, contoh Nabi Musa. Beliau kerja kepada Nabi Syuaib supaya bisa bayar utang. Betul. Masya Allah. Jadi ikhtiar dulu intinya ya. Kita harus bisa berusaha dulu. Wah, Masya Allah. Tapi sebentar nih. Ini nggak ikhlas. Aku nggak ikhlas nih. Kenapa lewat sini? Ini nggak bisa ini. Udah kelihatan. Ustadz, ini nggak bisa dibiarkan. Ini saya tidak ada di sini. Bukan masalahnya, ini tuh nggak bisa. Apalagi semuanya kan harus atas ridho suami, Ustadz Maulana, bener nggak? Aduh, aku perasaan mau berdiri. Gimana? Ya. Semuanya kan harus atas ridho suami kan? Gini. Bagaimana kalau ada istri mau kerja, terus suami tidak izinkan? Pertanyaannya, kalau istri tidak bekerja, terus suami juga melarangnya. Padahal istri mau kerja terus tidak bisa, tidak ada makanan, enak aja. Memang sanggup bisa. Ya. Bener juga Ustadz. Aku yang salah kalau gitu. Jadi harus gimana dong? Kalau suaminya nggak ikhlas. Gini. Mohon maaf, Habib, Ustaz Sam. Masalah ini penting kita bahas panjang lebar. Betul. Setelah yang satu ini. Karena harus jamaah, alhamdulillah. Sampai saya lupa sama jamaah lagi. Bener juga ya, gimana ya?
Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema ekonomi keluarga pas-pasan. Aku harus apa? Waduh. Aku harus apa? Aku harus Ingat apa? tuh, semua ketika wanita itu apa ya? Apa ya? Wanita itu tulang rusuk, Betul. bukan tulang punggungnya. Iya, tapi ini banyak. Karena banyak ini ada orang memanfaatkan wanita. Wanitanya hebat, pintar cari uang, suaminya berleha-leha. Nah, Kan banyak begitu. itu. Ingat. Wanita itu tulang rusuk. Bukan tulang punggung. Mantap. Wah, mantap. Masya Allah. Jadi beda ya, tulang rusuk dan tulang punggung. Tugasnya juga beda. Sabar. Kayaknya Ustadz Maulana emosi. Aku izin mau ke Ustadz Karena Syam dulu banyak ya. yang memanfaatkan wanita. Betul. Ke Ustadz Syam. Apaan? Izin Iya, bertanya karena siap. pembahasan pertama ke Ustadz Syam dulu. Siap. Kalau kita udah melihat ya, ekonomi Aduh, keluarga itu ya pas-pasan gitu ya. Terus wanita berarti boleh dong kerja gitu. Tapi gimana ketika mau membantu ekonomi, tapi suaminya nggak ridho, terus jadinya malah nggak makan. Ini suaminya jadi berdosa kan? Gara-gara melarang nih istrinya kerja. Mungkin kerjaannya entah apalah gitu. Nah ini mohon penjelasannya nih guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustadz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa memang suami mesti yakni memperhatikan apa yang dilakukan oleh istrinya karena sang suami akan bertanggung jawab di hari kiamat kelak. Jadi tidak ada salahnya seorang suami memeriksa dulu pekerjaan apa yang akan dilakoni oleh istrinya. Dia keluar rumah bagaimana bentuk pekerjaannya. Apakah di dalamnya dia berikhtilat, apakah di dalamnya dia berkhalwat, berdua-duaan, atau dia bercampur baur tanpa adanya batasan sehingga di sana melakukan sesuatu dengan penuh kebebasannya. Tidak ada yakni di dalamnya orang yang sholat misalnya tidak sholat atau pekerjaannya menghalangi dia sholat, pekerjaannya menghalangi dia menjalankan ibadah. Maka subhanallah sangat penting seorang suami memeriksa terlebih dahulu. Tidak ada salahnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, betulkah mesti dengan ridho suami? Kalau sudah diperiksa, mestinya sang suami bisa ridho. Kenapa? Karena ternyata di masa baginda Nabi SAW, Nabi banyak mendapati seorang wanita yang sedang bekerja di luar rumahnya. Bahkan bukan hanya bekerja, mereka keluar rumah untuk melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Biasanya kalau diridhoi atau diizinkan oleh suami, maka itu boleh-boleh saja dilakukan tanpa melanggar daripada syariat. Contoh misalnya Nabi melihat daripada Ummu Ma'bad yang sedang bekerja di kebun kurma. Ummu Ma'bad sedang bekerja di kebun kurma, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, segala apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika ia menanam pohon, maka semua yang memakannya, menikmatinya, pohonnya dinikmati daripada hewan. Ada hewan yang minum daripada daun-daunnya, ada yang memakan buah-buahannya, semua itu bernilai sedekah. Nah, seandainya perempuan tidak boleh bekerja di kebun, Nabi tidak bersabda demikian. Nabi langsung menegur Ummu Ma'bad, ngapain kau bekerja di kebun wahai Ummu Ma'bad? Tapi justru Nabi memberikan keutamaan daripada orang yang menanam pohon. Subhanallah, berarti Nabi mengizinkan Ummu Ma'bad bekerja di perkebunan. Begitu pula Zainab, ketika Zainab radhiyallahu anha warḍaha Ats-Tsaqafiyah bertanya kepada ingin bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ketika hendak sampai ke rumah baginda Nabi SAW, ternyata di situ sudah ada seorang wanita Ansar. Jadi mereka ngobrol dulu sebelum bertanya sama Nabi. Ternyata pas ngobrol masalahnya sama. Mereka sama-sama seorang wanita yang bekerja, menjadi tulang punggung bahkan. Menjadi tulang punggung keluarga karena ada kekurangan daripada suaminya dan mereka mempunyai anak-anak yang banyak. Kalau mereka tidak keluar untuk bekerja, maka anak-anaknya tidak makan. Maka mereka berdua ingin bertanya kepada baginda Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi belum bukain pintu, Nabi belum datang, mereka udah malu duluan. Nggak usah ditanyain deh, kayaknya kita salah nih. Maka ternyata ketemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah di jalan. Maka mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sampaikan kepada Nabi, tadi saya datang ingin bertanya begini, tapi jangan bilang saya ya. Akhirnya Bilal pun nanya kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya Nabi sebelum menjawab, Nabi bilang, siapa yang bertanya? Bilal nggak bisa mengelak lagi kalau Rasul yang nanya. Itu ya Rasulullah, Zainab Ats-Tsaqafiyah. Maka Nabi SAW, maka baginya dua pahala. Pahala sedekah, karena dia pahala sedekah dan pahala menyantuni anak yatim. Karena yang disantuni di rumahnya, yang dinafkahi adalah anak-anak yatim daripada mantan suaminya terlebih dahulu. Maka subhanallah, ternyata wanita boleh keluar rumah, pastikan dengan ridho suami. Kalau suami tidak ridho, jangan keluar rumah. Tapi kalau untuk bukan kebutuhan yang primer mah, kalau harus butuh ridho suami harus mesti. Betul, apalagi tersier atau sekunder. Jadi tapi yang paling penting itu namanya. Namanya muslim dan muslimah. Paling haram namanya meminta-minta. Tahu nggak kenapa bisa? Kenapa Ustadz? Karena menghinakan diri. Aduh, tapi Ustadz mohon maaf Kenapa banget lagi? nih ya.
Ini kalau lagi kayak gini kondisinya nih ya, kalau ekonomi lagi pas-pasan, ya nggak Bib? Sekarang kan ekonomi lagi pas-pasan nih semuanya. Udah mentok nih di rekening, aduh tinggal 2.000 rupiah misalnya. Gimana, boleh nggak sih kita karena udah urgent banget nih, udah emergency, kita minta sama orang. Nah Bib, boleh nggak sih kalau misalnya nih kita udah mentok banget, akhirnya kita minta gitu ya, padahal kan kita juga tahu tadi baru disampaikan sama guru Tidak kita. boleh minta-minta. Tidak boleh minta-minta. Karena apa minta-minta tidak akan ada daging mukanya nanti menghadap kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi Bib, kalau udah mentok gimana Bib? Boleh nggak sih kita minta tolong bantuan teman, keluarga gitu Bib? Karena kalau sama Allah udah pastilah di setiap sholatnya pasti udah minta tolong. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Ya, afwan al-Miqdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ekonomi kita pas-pasan, boleh gak kita meminta kepada orang lain? Dan siapa yang paling berhak untuk diminta? Yang pertama, yang paling berhak untuk diminta apabila dia ke dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan kesusahan, dia dalam keadaan mungkin kena musibah, maka dia boleh meminta kepada orang tuanya. Anak boleh meminta kepada orang tuanya. Tetapi ingat, dalam keadaan musibah, dalam keadaan satu hal yang besar, dan dia meminta kepada orang tuanya dengan meminta cara yang ma'ruf. Dan ketika orang tua tersebut memiliki harta, dan ketika kita tahu orang tua tersebut mempunyai rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila orang tuanya pas-pasan, orang tuanya nggak mampu, janganlah kalian membebani orang tua kita. Karena apa? Karena ketika kita membebani orang tua kita, di dalamnya adalah kita menzolimi mereka. Orang tua kita udah tua, umurnya 60 tahun, nggak punya duit, nggak punya harta. Terus kita bebani orang tua kita, akhirnya tambah stres, kasihan kita. Yang dikatakan wabil walidaini ihsanan adalah berbuat baik terhadap orang tua kita dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, karena gini, kita nih kalau dilihat ada orang yang sulit, ada orang yang kesusahan, ada orang yang nggak punya harta, yang benar-benar dia fakir atau dia dalam keadaan kesulitan. Karena yang diperbolehkan untuk meminta yang nggak haram adalah yang dia dalam keadaan sangat-sangat fakir, dia dalam keadaan kesulitan, dia berhutang, dan dia mempunyai satu musibah yang besar terjadi. Kemana dia harus meminta? Dia meminta boleh ke Baitul Mal. Karena apa? Dia di dalamnya adalah orang yang gharimin, orang yang berhutang, orang yang sangat banyak hutangnya. Bahkan orang yang banyak hutangnya dan hutangnya sangat banyak, dia boleh meminta untuk bayar zakat fitrahnya. Buat zakat fitrah aja, dia dapat zakat fitrahnya, dia dapat zakat fitrah, dia keluarkan lagi. Dia boleh. Kenapa? Saking tidak mampunya. Ini orang yang banyak hutang ataupun orang yang sangat-sangat fakir. Oleh karena itu, ayolah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jadikan tangan kita di bawah. Kita nggak fakir, kita nggak punya nggak fakir, nggak dalam keadaan musibah, tapi kita minta-minta. Sampai Ustaz Maulana tadi, tubuh kita, muka kita seperti dikerat-kerat, kita seperti makan bara api, kita seperti orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi tangan yang di bawah, lebih mulia tangan di atas. Kasih. Berarti urutannya itu Habib dari, jadi dia minta ke orang tuanya, balik lagi ke orang tuanya, ke orang terdekat atau keluarga, minta ke Baitul Mal, atau apa lagi? Yang mengelola zakat ya. Betul. Badan amil zakat, infak, sedekah. Bib, tapi maaf Bib, banyak yang curhat Bib. Kalau misalnya udah minta gitu ya, tadi kan kata Habib kan bisa minta ke keluarga dulu, ke ayah gitu, atau misalnya siapa keluarga terdekat yang mampu berarti kan. Nah tapi banyak juga nih, kalau misalnya minta ke keluarga itu malah dicap yang enggak gitu, malah dihina, itu gimana Bib? Terus harus kemana lagi Bib? Makanya, jadi keluarga itu harus baik. Ketika seseorang membutuhkan keluarga kita, kasih pinjaman berapa sih dikasih? Ya kan, kita misalkan dia minta pinjaman 2 juta. Kita mampu 500.000, kasih 500.000. Kita punya 1 juta, kasih 1 juta. Karena jadi bukan dipinjemin, dikasih aja. Kasih aja kalau punya rezeki. Karena apa? Siapa orang yang meminjamkan keluarganya, dia kasih kepada keluarganya 10 kali lipat dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunai langsung. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah, luar biasa nih. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tolong samarkan nama saya. Baik, saya mau bertanya nih, saya kan karyawan dan saya baru berhenti kerja karena saya ingin mempunyai momongan. Dan suami saya kerjanya serabutan, gak tentu penghasilannya. Apakah saya sebagai istri salah tidak bisa membantu ekonomi keluarga? Pikiran saya tidak tenang selama saya di rumah. Dan saya lagi menjalankan promil atau program hamil. Mohon solusinya Ustadz.
Ustaz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, salah satu dari 4 kekayaan disebutkan dalam surah Al-Waqiah, antum yang pertama ada di ayat 59 itu adalah kekayaan berupa anak. Kemudian kekayaan tanah, air, dan api. Apa maksud di balik ini? Kekayaannya luar biasa bersumber dari anak. Yakin dalam hal ini. Tapi tunggu dulu, gimana nih? Suami juga pas-pasan, terus kita tidak bisa bantu. Maka posisi yang terbaik adalah mengurangi pengeluaran. Tidak memberikan banyak beban, tidak banyak permintaan. Lalu mengatur pola hidupnya yang lebih hemat. Lalu mohon maaf, astagfirullahaladzim, kalau bisa dibantu lewat didoakan. Kemudian perbanyak ibadah. Karena yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Betul. Dan keyakinan bahwa yakin Allah sudah atur kehidupan kita. Dan buat suami sebenarnya gini. Suami ketika bekerja itu butuh dihargai. Betul. Butuh dukungan, butuh dimuliakan. Jadi bukan dianggap enteng. Jadi sebenarnya walaupun dia berapa dibawa rezeki itu, kalau ketika dimuliakan enak rasanya. Jadi bagaimana orang tua dulu kita itu hidupnya pas-pasan gitu aja kok. Ada orang, aduh ya Allah, saya tidak enak ngomongin. Ada orang gajinya seberapa sih? Tapi kok cukup-cukup aja ya. Masya Allah. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur dan mengelola dan bersifat qanaah, rasa syukur. Waduh, Masya Allah. Baik Ustaz Maulana, terima kasih. Jamaah mudah-mudahan terjawab pertanyaan pertama tadi. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, tolong samarkan nama saya. Baik, bagaimana menghadapi suami yang banyak keinginan dan senang berhutang sampai kebutuhan anak istri dibelakangi? Saya sering putus asa ingin mengakhiri hidup. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Karena capek dengan keadaan saya kerja tidak boleh tapi kekurangan terus Ustadz, sampai-sampai lebih besar pasak daripada tiang. Nah ini mohon solusinya. Aduh, baik. Insya Allah ini pertanyaan akan dijawab sama Ustadz Syam melalui tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik kembali Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, ketika seseorang berpikir untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, jangan pikir bahwa dia akan selamat di kuburnya atau di akhirat kelak. Maka orang yang mengakhiri hidupnya tanpa ada sesuatu yang mungkin dia bunuh diri, maka inilah dosa yang sangat besar dan tidak mungkin diampuni lagi. Kenapa tidak mungkin diampuni? Karena tidak ada waktu, udah mati. Kapan mau diampuni? Kita kan diampuni ketika masih hidup. Jangan pernah berpikir bunuh diri. Ya, Imam Al-Ghazali menyarankan kita untuk ziarah kubur untuk apa? Untuk semangat hidup. Kenapa untuk semangat hidup? Karena setiap datang ke kuburan, dengarkan itu orang-orang yang dalam kuburan, mereka berkata, ya Allah, seandainya saya bisa hidup lagi, seandainya saya bisa hidup lagi. Semua orang yang di dalam kuburnya, satu yang mereka inginkan, ingin hidup kembali, menambah amal soleh. Baik dia orang soleh ataupun tidak soleh. Orang soleh pengen nambah kesolehannya. Orang yang tidak soleh, apalagi. Jadi semua yang masuk dalam kuburan, mereka pengen hidup. Maka yang hidup ini jangan pengen mati. Kenapa? Karena Allah berikan kita kesempatan untuk beramal soleh, memperbaiki diri kembali. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena orang yang bunuh diri VIP masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam keadaan mentok punya suami yang ternyata susah dibilangin, susah dinasehatin, karena memang suami posisinya bukan untuk dinasehati. Suami posisinya adalah untuk diingatkan. Kita lagi nyetir aja nih, laki-laki nih, terus istri kita di sebelah bawel, maka subhanallah kita ini terganggu. Subhanallah, jangan nyuruh kita udah parkir sini aja, udah belok sini aja, udah belok sini. Itu terganggu. Tapi kalau saran, kayaknya enakan kesini dulu deh, kayaknya enakan, lebih enak denger saran dibandingkan dinasehati. Apalagi kalau nasihatnya udah menyangkut daripada navigasi, selalu salah belok itu biasanya. Jadi jangan pernah percayakan navigasi kepada perempuan, karena harusnya muter balik 500 meter sebelumnya, 500 meter ke depan baru bilang, harusnya tadi muter balik. Jadi ternyata laki-laki bukan untuk dinasehati, suami bukan untuk dinasehati, tapi diingatkan. Seorang pemimpin tidak suka disuruh, tapi seorang pemimpin sukanya dikasih saran. Subhanallah, maka sarankan. Salah satu cara menyarankan adalah meminta daripada nasihat-nasihat daripada orang yang disegani oleh suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Jangan pernah berpikir untuk putus asa, karena salah satu dosa terbesar juga putus asa. La tai'asu min rauhillah.
sebagaimana daripada Nabi Yakub alaihissalam ketika ia kehilangan daripada Nabi Yusuf alaihissalam di usia Nabi Yusuf alaihissalam masih sangat kecil. Anaknya yang lain datang membawa kabar bahwa adiknya sudah dimakan atau diterkam oleh serigala. Maka subhanallah, apakah Nabi Yakub berpasrah diri tidak ngapa-ngapain? Tidak. Nabi Yakub meskipun pada saat itu tidak ada pelacak, tidak ada penyidik, tidak ada apa segala macam, tidak ada intel, tapi Nabi Yakub tidak pernah putus asa. La tayasu min rauhillah. Nabi Yakub tetap menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke tempat itu. Dikatakan, coba cari kembali adikmu, coba cari kembali adikmu, coba cari kembali adikmu, sampai berpuluh tahun. Sampai itu Nabi Yakub pun buta, Nabi Yakub tidak pernah menyerah untuk mencari anaknya. Ini maksudnya apa? Jangan pernah menyerah meskipun kelihatannya tidak ada solusi atau kelihatannya mentok. Kelihatannya mentok, kelihatannya doang itu mentok, tapi di mata Allah tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Wallahu ta'ala. Ini sebagai motivasi, insyaallah Allah mudahkan urusannya. Anakku, kalau kau tidak ada uang, makan tidak makan, kita kumpul. Kita kumpul anakku. Abah, terima kasih Abah. Baik kalau gitu, aku akan mengajak istri dan anakku untuk pulang ke rumah Abah. Enak aja. Ini kan cuma gimmick. Ya Allah. Kan banyak orang kelakuannya seperti ini. Banyak orang merasa kurang, tapi dia tidak tahu. Padahal kekayaan terbesar adalah keluarga. Enak aja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Baik jamaah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, tapi tetap di Islam Tindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nanti dikira beneran. Aku kan cuma gimmick doang. Tidak salah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema ekonomi keluarga pas-pasan, aku harus apa? Waduh, Masya Allah. Jadi tadi itu Gimana, betul Ustaz? buat di rumah ya. Kalau memang kurang, kata Nabi konsepnya, makanan 3 orang bisa dimakan 4 orang kalau Masya dimakan Allah. bersama-sama. Betul. Makanan buat 5 orang bisa digunakan untuk 7 orang 10 orang jika lo makan bersama-sama. Masya Allah. Masya Itu Allah. maksudnya. Kan banyak orang pas-pasan makanannya. Betul, apalagi kalau misalnya zaman dulu Jangan aku makan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri jadi lebih boros ya. Iya, Bu. Karena kalau makan bareng-bareng nikmatnya juga Nikmat beda juga. sama keluarga, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kalau udah menikah, gini nih, kayak siapapun yang sudah menikah, sebisa mungkin bisalah dari orang tua. Iya. Nggak bisa berkembang itu kalau selalu tinggal sama mertua, apalagi orang tua. Betul, Harusnya betul. keluar sudah. Betul. Nah, Ustaz Maulana izin nih, aku ada sesuatu yang pengen aku tanyain, tapi aku mau ke Habib Usman Oh, dulu. saya kira nih. saya. Nanti ada gilirannya ya. Izin Ustaz Maulana. Habib, Afwan izin bertanya. Ya, Ini, akhir. ini namanya orang tua, kadang suka nggak tega ngelihat ekonomi anaknya tuh pas-pasan gitu ya. Pasti pengennya tuh pengen ngasih gitu, akhirnya ditawarin. Udah, kamu lagi nggak ada ya nak, udah yuk makan di rumah, misalnya tinggal dulu gitu ya. Nah, apakah diperbolehkan, Bib, kalau misalnya kita menumpang hidup sama orang tua ketika ekonomi kita lagi pas-pasan, atau sama mertua juga? Nah, itu boleh nggak, Bib? Nah, ini mohon Ya, penjelasan. akhir Kang Mikdad, Silakan, Ustaz Habib. Maulana, Ya. Ustaz Syam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai Allahumma seorang sholli ala laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga, yang pertama harus memiliki marwah. Oh, Harus mempunyai harga diri. Bahwasanya saya mampu, saya bisa, saya kuat, dan saya insya Allah Allah berikan keyakinan. Wa tarzuqunil ilmal yaqini wa tuwafiqni liwasnil ibadati. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, yakni yakin. Rizki ilmu yakin itu susah, Ustaz. Subhanallah. Ya kan? Allah kasih kita rizki dengan ilmu yakin kita. Itu dahsyat. Saya dulu ketika nggak punya mobil, saya berharap ya Allah besok saya pengen punya mobil, dapat mobil dengan keyakinan, ya kan? Ya Allah saya nggak punya rumah, berharap ya Allah dengan keyakinan saya beribadah kepadamu, bertakwa kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Saya bangun malam, saya berusaha untuk khusyuk ya Arab, ya kan? Dan dikatakan bahwasanya khusyuk itu adalah yakin bahwasanya Allah memperhatikan dan Allah mengawasinya. Itu Allah kasih dengan keyakinan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya sujud kepadamu, saya minta kepadamu. Dengan keyakinan Allah kasih. Nah kalau ditanya nih, saya boleh gak sih numpang sama mertua saya? Boleh aja, nggak jadi masalah. Boleh gak saya menumpang kepada orang tua saya Tapi karena tahu diri ya. pas-pasan? Tapi, ya kan, yang alangkah baiknya, alangkah hebatnya, kalian berdiri di kaki kalian. Masya Tepuk Allah. tangan Kalian dulu dong. berada di satu keyakinan suka itu. membiayai. Ya. Pas-pasan nggak jadi Kalau masalah. numpang di rumah mertua, Anda yang bayar listriknya. Nah, inisiatif ya. Bukan begitu juga Ustaz.
Nanti permasalahannya akan timbul permasalahan baru. Apa itu? Ya kan? Betul. Dia lihat anaknya biasa makan nasi uduk, ya kan? Orang tuanya istrinya nyiapin nasi ulam. Oh iya juga ya. Kebingungan. Beda selera. Satu rumah, dua nahkoda, bingung. Betul. Nah, itu Bingung, Ustaz, karena gimana jadi tuh? dua Oh, jadi nahkoda permasalahannya bukan pada listrik dan sebagainya. Bukan. Siapa yang nyalain? Ini main game terus nih. Akan timbul masalah baru. Benar Ustaz. Nah, itu ya. gimana tuh Ustaz kalau ada konflik di antara mertua sama menantu Nah, itu gimana? kalau tuh? ada konflik di antara mertua dan menantu, yang kita harus kedepankan apa? Di depan istri kita, udah itu orang tua kita, hormatin. Oh, di depan orang tua kita, maaf ya, minta ridho, minta ikhlas ya. Jadi tameng kan? gitu ya? Belajar. Jadi tameng. Betul. Ya kan? Kita sebagai laki-laki itu tameng aja, nggak jadi masalah. Ustaz Maulana di sini. Apalah. Ini kita bicara. Ini kayaknya saya mau menyerang tapi kok senjata makan tuan. Jadi bumerang sendiri ya. Nah makanya kita alihkan dulu, ini ada pertanyaan yang penting banget. Dari tadi kita bicara soal rezeki pas-pasan, kita takut akan hari esok, takut keluarga kita nanti gimana gitu ya. Ada nggak sih Ustadz amalan yang bukannya bisa dikerjakan sendiri tapi juga dikerjakan bersama-sama, misalnya sama keluarga gitu ya, selain sholat dan berdoa agar dari keadaan ekonomi yang pas-pasan itu jadi dicukupkan gitu sama Allah. Nah ini mohon nih doa sama amalannya nih. Baik, silakan buka catatan, siap-siap kita kasih amalan. Masya Allah. Amalan bagi ketika keadaan sulit sekali, maka lakukan beberapa amalan. Yang pertama, sebaiknya kita mulai dari sekarang melakukan hal-hal bukan nafsi-nafsi, tapi bersama-sama, sendiri-sendiri. Oh iya. Bukan sendiri-sendiri melakukan kegiatan. Sebaiknya dilakukan bersama-sama. Kenapa? Karena saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan, saling menyadarkan, saling menghibur di antara kebersamaan itu. Contoh di antaranya adalah zikir bersama, salat berjamaah, ngaji bersama, lakukan kebersamaan. Pokoknya makan bersama, salat berjamaah, pokoknya kebersamaan. Zikir yuk, jadi enak. Jadi ini memang dalam segi dunia tidak terasa, tapi sisi akhirat makanan rohaninya itu terpenuhi. Itu minimal makanan rohaninya terpenuhi. Jikalau engkau terkalahkan dari sisi duniawi, maka kalahkan dari sisi akhirat. Maka di sini adalah nikmat yang terasa, menikmati ibadah bersama. Lalu ingat Kak, ketika terjadinya pembagian, alhamdulillah pada saat itu terjadi peperangan, kemudian ada pembagian pembantu, ada budak dan sebagainya. Ada keluhan dari sosok putri Nabi, yakni Fatimah, yang mengaduk gandum sendiri, menghancurkan, menggiling gandum sendiri, terus tangannya kasar dipegang oleh Rasulullah. Ada kata-kata mungkin menurut kita adalah keluhan. Bisa nggak disiapkan pembantu? Tahu apa jawaban Rasulullah? Bisa jadi Rasulullah ambilkan pembantu, tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Mengajarkan putrinya zikir. Silakan ibu-ibu, kalau merasa lelah, tarik nafas, kata dokter Aisyah, lepaskan istighfar. Lega itu. Tarik lagi, yang di rumah. Sekali lagi, praktek lagi, tarik lagi. Enak. Plong. Amalkan amalan ini sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Artinya apa? Lebih dekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, terima ketentuan Allah. Sucikan Allah, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Aduh ini, sehingga kita berburuk sangka kepada Allah. Kemudian mohon izin, yang kedua, Allah, alhamdulillah, bayangkan atas apa yang sudah kita dapatkan, dan Allahu Akbar atas apa yang akan kita capai. Ingat, bangun salat tahajud. Bangun salat tahajud. Ternyata itu adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Masya Allah. Salat tahajud. Ingat, bareng-bareng salat tahajudnya. Karena kita tidak tahu siapa di antara anggota keluarga kita yang diterima doanya. Cuma amalan sudah dilakukan, seluruh zikir sudah dilakukan, perbuatan sudah dilakukan, tapi jangan juga melakukan hal yang membuat rezekinya seret. Contohnya tidur pagi. Oh, jadi kalau udah bangun salat subuh, tidur pagi. Jangan tidur lagi ya. Jangan tidur lagi sampai masuk waktu duha atau syuruk. Masya Allah. Kalau bisa sholat sunat duha juga ya dilanjutkan. Masya Allah. Dapat amalannya dan doanya, terima kasih. Iya, jadi ingat amalan-amalannya ya. Betul. Jadi setelah itu juga ikhtiar. Iya. Para kepala keluarga
langsung cari rezeki Karena lagi. begini, salat duha ataupun salat tahajud itu membuat kita semangat untuk mencari nafkah. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islam itu indah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Masya Allah. Kenapa Ustadz Maulana? Sedih ya? Ya. Gini ya, kalau aku lihat orang-orang kan, lihat orang tua duduk sama anaknya, kita nih selalu berpikir, alhamdulillah kita tidak seperti mereka. Ya. Pernah aku bawa anakku sekolah, ya Allah mudah-mudahan nanti kelak saya tidak seperti itu. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Udah mulai. Sudah. Kita sampai tertegun loh. Kita juga maksudnya. Iya. Tadi udah mulai sahdunya dapat, Iya. ujungnya hilang. Ustadz Maulana nggak sadar kalau udah mulai. Saking sedihnya ngelihat video tadi. Saya juga jujur sedih banget kalau misal berhubungan sama anak, ayah, ibu itu perjuangan ayah tuh baru kita rasakan setelah kita menjadi ayah gitu. Ya. Saya mau ke Ustadz Sam dulu. Ustadz Sam izin bertanya nih. Iya. Sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan kita di tengah kesulitan, serba pas-pasan, ekonomi atau apapun sekarang memang lagi susah ya, banyak pikiran, apalagi orang tua gitu ya. Gimana kita bisa tetap memiliki, tadi Habib juga bilang harus punya marwah, harga diri, agar kita tuh bisa terus berjuang mencari nafkah. Dan kita juga sama-sama tadi menyaksikan video barusan, dia tidak meminta-minta, tapi dia tetap berjualan, berdagang gitu, sambil mengurus anaknya, Masya Allah. Nah ini mohon penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami semua, Ustaz Maulana Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh jamaah pejuang nafkah yang pagi ini mungkin ada yang sudah keluar rumah, bagi yang bapaknya, ayahnya, suaminya sudah keluar rumah, ayo dari rumah doakan sambil menyaksikan Islam itu indah, doakan ya agar Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan rezekinya. Amin, amin, dan tanamkan dalam hati nanti ketika bapakku pulang, ayahku pulang, suamiku pulang, apapun yang dibawanya aku harus berterima kasih dan bersyukur, karena tidaklah seorang berterima kasih kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia, karena setiap rezeki dari Allah pasti melalui tangan manusia. Pasti melalui tangan manusia. Maka pandai-pandailah berterima kasih, bersyukur wahai para istri, wahai para anak kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertanya bagaimana cara para sahabat menjaga marwahnya, karena memang dalam Al-Quran disebutkan ciri khasnya para sahabat. Ba'dan naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Di ayat tentang infak atau sedekah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan bahwasanya para sahabat Nabi itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Kalian mengira bahwa mereka itu kaya, saking mereka jaga harga dirinya gitu. Kita pernah dengar kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang datang ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan bangkrut karena semua hartanya ditahan di Makkah, semua modalnya ditahan di Makkah. Dia datang ya, beliau datang ke Madinah tanpa membawa sepeser pun. Subhanallah, tidak ada apapun yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Namun sampai di Madinah ditawari sedekah, nggak mau ambil, ditawari pasangan istri, nggak mau ambil, ditawari modal, nggak mau ambil. Dia saya cuma pengen nunjukin di mana pasar. Dia pengen ke pasar, karena saking menjaga harga dirinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka yang kedua ini, apa yang dimiliki oleh para sahabat sebenarnya, karena ternyata sahabat memiliki yang namanya al-haya. Apa itu al-haya? Rasa malu. Al-haya minal iman. Malu itu bahagian daripada iman. Kalau nggak malu, ya minta-minta. Ternyata masih kuat tangannya. Ya kalau nggak malu, ya minta-minta. Ternyata matanya masih kuat untuk melihat. Ya kalau nggak malu, ya minta-minta. Padahal dia masih punya akal untuk bekerja. Subhanallah. Kalau nggak malu, ya minta-minta. Padahal di luar sana banyak yang lebih tidak mampu daripada dia, tapi masih tetap semangat untuk bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mestilah manusia beriman punya motivasi. Sebagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat. Apa motivasinya Nabi SAW kepada para sahabat? Kata Nabi SAW dalam riwayat, seseorang itu adalah paling mulia kalau dia makan dari hasil tangannya sendiri, sebagaimana Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri sebagai seorang pandai besi. Jadi Nabi SAW tidak memotivasi mereka, Nabi Daud itu raja, Nabi Daud itu kaya raya, Nabi Daud itu punya suara yang luar biasa. Tidak. Nabi SAW memberikan cerita kisah bahwa Nabi Daud itu bekerja dengan tangannya sendiri, makan dari hasil tangannya sendiri. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi
Nabi itu pernah memuji seorang kakek, bahkan memegang tangan seorang kakek, bahkan disebut mencium tangan seorang kakek disebabkan karena tangan kakek tersebut kasar karena memecah batu. Subhanallah, saking Nabi memotivasi para pekerja pencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Wallahu ta'ala. Jadi manusia itu mesti punya motivasi. Betul. Mesti punya motivasi. Harapan, semangat. Salah satunya Insya nonton Allah. Islam itu Indah nih. Dari ilmu dari guru-guru nih pasti insya Allah membuat semangat lagi. Amin, nih. amin, Kita amin, doakan amin, juga amin. dari sini ya. Amin. Mencari nafkah, Masya Allah. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah nih, tema kita hari ini luar biasa, memotivasi dan memberikan semangat tentunya. Dan sepertinya juga masih ada jamaah yang di rumah yang pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Wih, ada mobil pengantar surat nih Masya Allah. Udah pintar dia ya. Iya ya. Sekarang Coba tangkap. beloknya langsung. Dia mundur-mundur. Sabar ya mobil. Masya Allah, tadi kita sudah memberikan kesempatan membacakan pertanyaan melalui sosial media. Dan sekarang kita juga bacakan melalui surat. Terima kasih mobil pengantar surat. Kita dapat kiriman surat dari siapa ini? Boleh dilihat. Langsung aja kita bacakan ya biar nggak penasaran. Dari hamba Allah di Magelang, Masya Allah. Assalamualaikum masyarakat Magelang. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini hanya tinggal berdua nih sama anak saya saja Ustadz. Dan suami nggak tahu kemana. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya sekarang anak saya yang masih kelas 1 SD terpaksa harus ikut mencari nafkah dagang kerupuk di pinggir jalan. Subhanallah. Subhanallah. Saya udah bilang ke anak saya nggak usah, biar saya aja yang nyari uang. Tapi anak saya tetap maksa. Apakah saya berdosa kepada anak saya? Dan apakah saya boleh minta amalan yang bisa saya amalkan rutin agar rezeki dan sabar itu datang terus untuk saya dan anak saya? Waduh, subhanallah. Habib, ini mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Silakan Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ketika kita membawa anak kita harus memahami bahwasanya anak kita ini perlu pendidikan dan pembelajaran. Kita harus bawa anak kita ini ke majelis tempat menuntut ilmu. Jangan kita bawa ke pasar, jangan bawa kita untuk dagang, tapi fokuskan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengerti dan memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan diri kita ini mau tidur aja, kita berharap akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, maukah engkau diberikan kecukupan dalam kehidupanmu? Dan mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berharap kepada Allah. Ketika mau tidur aja, kita udah minta sama Allah. Ya Allah, jangan kau bebani kami. Berikanlah kecukupan kepada kami. Jangan kau kasih musibah kepada kami. Jangan kau hukum kami. Intinya apa? Berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwasanya kita harus paham bahwasanya ya Rabb, jadikanlah kami dalam kehidupannya esok pagi sampai sore hari mendapatkan rezeki dari Allah. Amin, amin. Bangun tidur pagi-pagi, sholat subuh, qobliyah dulu, ya kan? Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Habis sholat subuh, lanjutin lagi wiridan dulu, baca wirdul latif dan lain sebagainya sampai waktu suruk. Dia minta sama Allah. Dan ini pahala besar, sama seperti pahala umrah dan lain sebagainya. Dia minta, dia mendekatkan diri kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, pada pagi hari sampai sore harinya, dia berusaha untuk ikhtiar, menjalankan, mencari rezeki ke sini, ke sana. Nggak jadi masalah. Tapi ingat, pada waktu zuhur, mampir setiap masjid, setiap musola, dia sholat dulu. Minta lagi kepada Allah. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Dia sholat, dia mendapatkan kemenangan. Berharap kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan di dunia dan kemenangan di dalam mencari rezekinya sampai rumah dagangannya habis. Karena apa? Dia sholat. Bismillah, kita sholat, siapa tahu rezeki ada di masjid, di musola, pulang dari masjid, pulang dari musola, tiba-tiba ada orang, saya borong dagangannya, ya kan, ini itu dan lain sebagainya. Berharap dengan keyakinan, dia sholat zuhur, dia sholat asar, ya kan, habis sholat asar, baca al-waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Saya selalu mengamalkan dan saya selalu membaca al-waqiah setiap habis asar. Karena apa? Saya yakin dengan baca al-waqiah Allah kasih saya rezeki. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya ya Rabb baca al-waqiah, insya Allah bismillah rezeki akan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan rezekinya. Sampaikan Ustaz Maulana, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Binatang melata aja dikasih rezeki sama Allah. Kita masa yang bisa jalan,
kuat badannya, bisa ngangkat ini, ngangkat itu, dan lain sebagainya. Masa kita nggak dikasih sama Allah? Inilah yang harus kita lakukan dengan keyakinan bahwasanya ya Rabb, hari ini saya berjuang, saya berusaha mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu maghrib, ya kan, dia sholat maghrib, baru dia pulang ke rumahnya, ya kan, dia main sama anaknya, keluarganya. Sholat isya dia ngaji bareng sama keluarganya. Dia habis sholat isya, dia istirahat lagi, dia berdoa lagi. Bismillah, ini hidup yang penuh dengan keberkahan. Doa adalah senjata yang orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan tinggalkan doa. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Surat Al-Waqiah setelah asar ya? Setelah asar. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib. Guru-guru izin ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan menarik nih. Boleh. Tumben Seberapa kan? menariknya? Nah, makanya kita langsung bacain aja nih. Ada pertanyaan dari @fans_keras Jihan dan Syam. Udah tahu dong buat siapa. Buat siapa dong? fans garis Nah, keras. tuh. Ini pertanyaannya fans ada di garis atas sini. keras. Assalamualaikum Mas Mikdad. Tuh kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tanyain dong ke Ustadz Syam. Kakak Jihan suka ngeluh masalah uang nggak sih? Kayak istri saya. Istri saya belanja online mulu nih Ustadz. Pas banget ya. Langsung aja kita tanya sama Ustadz Syam gimana nih mau jawabannya nih Ustadz Syam. Alhamdulillah istri saya itu tiap malam ku hipnotis. Oh iya? Ya, ku hipnotis dengan kisah-kisah sederhananya para istri sahabat Nabi. Jadi memang istri itu harus dihipnotis, jangan dimarahin. Ya, dikasih nasihat bahwa nanti di hari kiamat setengah mati itu orang masuk surga kalau banyak tasnya tapi tidak banyak sedekahnya. Wah, jadi hipnotis, jangan dimarahin. Nah, makanya kita akan belajar lagi, tapi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gitu Uang caranya. sendiri tapi dari Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan Masya Allah pembahasan kita menarik sekali. Temanya adalah ekonomi keluarga pas-pasan, aku harus apa? Tadi udah banyak banget nih ilmu dari guru-guru kita, terutama amalan-amalan yang bisa kita lakuin ya. Tadi juga aku dapat bocoran kita harus sering melakukan ibadah bersama-sama ya. Harus kata sama-sama. Maulana. Jadi saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan, saling memberikan kesabaran. Support ya Ustaz, bukan support. Mulut siapa? support tuh support Susu mula. formula. Oh iya. Maaf Ustaz, hanya meluruskan biar netizen juga, oh iya kayaknya tadi ada yang salah. Takutnya jadi kira susu formula. Baik jamaah, Masya Allah ini karena banyak sekali pertanyaan dari netizen Islam itu Indah, Instagram juga masih banyak yang belum terjawab. Aku takutnya nanti ditagi nih, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah kita berikan lagi kesempatan. Pertanyaan ini insya Allah dijawab sama guru-guru kita. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau seorang istri tinggal di rumah mertua itu termasuk penumpang, kemudian harus bekerja keras untuk membayar setiap bulan atas semua biaya yang telah dikeluarkan mertua selama membesarkan suami dari bayi hingga sekarang dewasa? Waduh, ini pertanyaannya berat tapi menyangkut mertua. Lebih baik Ustadz Maulana nih. Ada 3 yang dilakukan sosok anak ketika berada di rumah mertua ataupun orang tua. Yang pertama, tanamkan untuk bisa berbakti kepada beliau. Kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Hanya bisa berbakti kepadanya. Kemudian yang kedua, muliakanlah orang tua. Bagaimanapun keadaannya, dia cerewet, dia suka marah-marah, dia minta dibalas apalah. Hei, aku yang melahirkan kamu ya. Apapun kata-kata beliau, muliakanlah. Kemudian ketiga, ini yang paling penting nih, raih ridho Allah lewat jalur orang tua. Bukankah memandang wajah orang tua tersenyum, kita tersenyum mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Betul. Itu luar biasa loh. Makanya dengan berada di rumah orang tua, numpang di rumah orang tua, dan orang tua ngotot dan sebagainya, bawel dan sebagainya, jadikan itulah ibadah buat kita. Waduh, Masya Allah. Karena mertua juga adalah orang tua kita. Iya, juga. itulah yang saya lakukan waktu saya disuruh tinggal di rumah orang tua. Masya Allah. Ini berdasarkan pengalaman, karena ini praktisi langsung yang ngomong. Yang melakukannya karena pernah. Baik jamaah, Masya Allah mudah-mudahan terjawab. Izin Ustadz Maulana kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya tinggal satu rumah dengan 4 saudara ipar. Keempatnya sudah dewasa dan tidak memiliki pekerjaan. Kedua mertua saya sudah meninggal. Pertanyaan saya Pak Ustadz,
Apakah itu semua menjadi tanggung jawab kami? Dan bolehkah saya sesekali menutup mata dari kesadaran mereka sedangkan kamu hidup pas-pasan? Mohon dijawab Pak Ustadz dan mohon diblur nama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Habib Usman mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita harus memahami bahwasanya kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, bukan ipar-iparnya, bukan Tapi kalau iparnya ditanggung sama istrinya? Kalau iparnya ditanya dulu, iparnya ini siapa? Ya kan? Iparnya apakah dia saudara laki-laki tertuanya untuk membiayai adik-adiknya karena ada kewajiban orang tuanya meninggal, atau iparnya ini adik paling bontotnya? Ya kan? Karena kan tadi kan kalimatnya udah dewasa semuanya. Ini udah dewasa. Udah dewasa semuanya. Karena kalimatnya sudah dewasa berarti dia mampu untuk berpijak dengan dirinya. Ya kan? Kecuali mereka nggak mampu, masih kecil, umurnya kira-kira 6 tahun, 8 tahun atau 15 tahun, masih perlu biaya sekolah, maka bolehlah kita mengeluarkan rezeki yang kita miliki untuk keperluan daripada sekolahnya dan juga keperluan daripada pendidikannya. Karena apa? Nanti besarnya insya Allah dia bisa mampu bekerjanya. Tapi kalau misalkan dia sudah besar, dia sudah dewasa, dia nggak mau kerja, leha-leha di rumah, mengandalkan dari iparnya, ini nggak boleh. Jamaah, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab. Dan alhamdulillah nih pembahasan kita menarik sekali, insya Allah akan ditutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi. Tidaklah pantas kita menjadi seorang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita bernafas saja itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik, seorang ulama ketika habis pengajian doanya bunyinya begini, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kok bisa doa makan dibaca setelah pengajian? Ternyata apa jawabannya? Bukankah ilmu itu juga rezeki? Bahkan doanya berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi atas apa yang kau rezekikan kepada kami. Ditanya sama muridnya, bukankah itu doa makan? Bukan, itu bukan doa makan, itu doa rezeki. Bukankah ilmu itu adalah rezeki yang luar biasa? Maka subhanallah, selepas nonton Islam itu indah, ayo baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, tadi kayak masalahnya di situ ya. Subhanallah, pada saat kita berbicara sebentar, subhanallah, maka kita bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah solusi sehingga kita tidak memandang apa yang kita miliki sebagai pas-pasan. Ketika kita menganggap semuanya adalah berkah rezeki dari Allah, maka kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang insya Allah cukup bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahi atas setiap apa yang Engkau rezekikan kepada kami, ya Allah. Rezeki ilmu, rezeki materi, rezeki kesehatan, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki pasangan yang soleh yang membuat sakinah, ya Allah. Berkahi seluruhnya dan jauhkan kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya baca ulah misalkan dulu, maksudnya ulah misalkan itu kayak ngeraya, itu bukan ibadah. Ya saya kira apa amrina, bahasa orang pada peduli keadaan. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id.